Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Saverius Evenilase SPD, mahasiswa pendidikan profesi guru tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 25420073. Saya melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Botomuzei di kelas 8 dengan materi potensi sumber daya alam Indonesia. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak kami. Pagi, Pak. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat. Sehat ya. Ada yang sakit? Tidak, Pak. Sudah sarapan dari rumah? Sudah, Pak. Baik, syukurlah. Siapa petugas kelas hari ini? Siapa ketua? Siapa petugas kelas ketua? Ini masih ada sampah ya di meja Bapak Ibu guru. Nah, jadi kepada anak-anak kami petugas kelas supaya sebelum masuk di ruangan kita supaya sampahnya dibersihkan. Ya, tolong kepada ketua kelas untuk selalu mengingatkan teman-temannya sebagai petugas kelas. Sudah paham? Sudah. Nah, jadi biasakan kebersihan. Kalau kelas kita bersih, kalau lingkungan kita bersih, sudah tentu kita nyaman untuk belajar. Demi juga kesehatan kita semua, kesehatan anak-anak kami dan kesehatan juga Bapak Ibu guru. Baik anak-anak kami, sebelum kita seperti biasanya, sebelum kita memulai aktivitas kita, proses KBM, proses belajar mengajar pada pagi hari ini, kita harus menyerahkan diri di dalam tangan Tuhan. Baik, siapa petugas hari ini yang memimpin kita dalam berdoa? Oh, si Elizabeth ya. Silakan Bu, pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman semua, sebelum kita melakukan aktivitas belajar mengajar kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai ajaran dan kebijaksanaan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami dari rumah perjalanan hingga sampai di sekolah ini. Ya Tuhan, kami tahu dan kami sadar itu bukan kekuatan kami, melainkan belas kasihan kepada kami semua. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulakan proses belajar mengajar kami pada pagi hari ini. Hadirlah di tengah-tengah kami, buka hati serta pikiran kami, agar apa yang diperkenalkan oleh Bapak Ibu guru kami bisa kami pahami lebih dan bisa kami genapi di dunia. Ya Tuhan, hanya ingin doa anak yang tidak sempurna kami sempurnakan melalui anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak kami, hadir semua ya, Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Silakan didengarkan nama-namanya. Nida Ayu Sarilase. Hadir Pak. Ya. Agnes Jessica Halawa. Hadir Pak. Romanus Syukur Halap Rezeki Lilase. Hadir Pak. Hadir. Nefortin Ines Loli. Hadir Pak. Cindi Asmira Putri Lase. Hadir Pak. Idar Nilase. Hadir Pak.
Mariani Lase, Hadir Pak. Lestina Zain, Hadir Pak. Jaka Arya Lawa, Hadir Pak. Martin Halawa, Hadir Pak. Rido Hadir, Putra Pak. Halawa, Hadir Pak. hadir ya. Sinema Hadir, Saputra, hadir. Doris, Hadir Pak. Stefan Prasetya Lase, Hadir Pak. Yusius Angelina Halawa, Elizabeth Halawa, Hadir Pak. Eko Chile Halawa, Hadir Pak. Marvelinus Abadi Zain, Hadir Pak. Juana Kalaresta Zegua, Hadir Pak. Silvi Astuti Warubu. Hadir Pak. Hadir ya. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita dulu menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, siapa bikin kita? Siapa yang bisa? Oh ya, silakan Yusius dengan lagu nasional. Atau kalian itu dari Sabang sampai Merauke? Bisa? Bisa. Silakan. Dari Sabang sampai Merauke. 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau sambil menyambut menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Kita buat speaking dulu ya. Bisa ya? Bisa. Kita mulai ya. Siswa kelas 8 apa kabar? Baik, Siapkah kalian tuh belajar? siap, semangat semuanya, dengan sesama. Siswa kelas 8 semua hebat, Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siap ajari kami semua. Siap. Semangat semuanya, dengan sesama. Kami bisa dan paham. Baik, terima kasih. Baik anak-anak kami, sebelum kita lagi masuk pada materi pada pagi hari ini, saat kita mengulas kembali materi kita minggu lalu. Masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Pak. Ya, silakan Martin. Baik Pak, materi kita pada pertemuan sebelumnya yaitu mengenai benua-benua di bumi. Yang pertama benua Asia, yang kedua benua Amerika, yang ketiga benua Eropa, yang keempat benua Afrika, dan yang kelima benua Australia. Tentunya memiliki perbedaan baik luas wilayah, cuaca, iklim, dan lain sebagainya. Contohnya, luas wilayah benua Asia mencapai 44 juta kilometer kuadrat, sedangkan luas benua Amerika mencapai 42.057.100 km kuadrat. Jadi ada perbedaan demikian. Silakan duduk. Berikan aplaus kepada bagus. Baik anak-anak kami, semoga materi kita yang sudah kita pelajari supaya anak-anak kami selalu mempelajarinya kembali di rumah. Ya. Materi yang sudah kita pelajari baik sebelumnya dan maupun nanti yang hari ini kita akan pelajari. Anak-anak kami, materi kita pada pagi hari ini ya mengenai potensi sumber daya alam Indonesia. Ya, mengenai potensi sumber daya alam
Indonesia. Anak-anak kami, pernahkah mendengar, pernahkah melihat apa saja sumber daya alam yang ada di Indonesia? Mungkin kita melihatnya melalui televisi, melalui media cetak seperti di koran, melalui media online, melalui berita dan lain sebagainya. Pernah? Pernah ya? Nah, jadi ini materi kita yaitu mengenai potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, di negara kita, negara Indonesia, kitalah sangat kaya oleh sumber daya alam. Contoh seperti hutan. Apa fungsi manfaat dari hutan ini adalah menjaga ekosistem, dan di hutan ini juga dapat kita lihat bentuknya. Contohnya ada kayu, ada pepohonan. Nah, kayu ini juga dapat bermanfaat bagi masyarakat, bagi negara, bagi industri dan lain sebagainya. Karena kayu ini dapat dipergunakan oleh masyarakat. Selanjutnya, anak-anak kami, dari materi yang sudah Bapak sampaikan, Bapak jelaskan, sekarang Bapak akan berikan tugas, ya. Bapak akan berikan tugas kepada anak-anak kami, ya. Tugas kepada anak-anak kami dikerjakan masing-masing. Oke ya. Baik, kepada anak-anak kami silakan dikerjakan secara individu, ya, mengenai materi kita, identifikasi masalah mengenai tadi sumber daya alam hidup Indonesia. Ada beberapa, seperti apa bentuknya dan apa manfaatnya. Bapak berikan waktu selama 5 sampai 7 menit dikerjakan. Bentuknya garam dan ikan basah. Pemanfaatannya yaitu untuk kelautan makanan dan menjadi lauk makan masyarakat. Sumber daya alam yang ketiga yaitu tambang. Bentuknya batu bara dan emas. Pemanfaatannya yaitu batu bara sebagai sumber energi dan pembangkit listrik, sedangkan emas sebagai perhiasan dan dapat dijual. Demikian yang saya.
Baik, terima kasih. Berikan aplaus kepada Oke. Selanjutnya pada anak kami Juana Claris Tazibua, silakan maju di depan. Baik, ada beberapa sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama yaitu hutan. Bentuknya kayu dan pemanfaatannya yaitu kayu sebagai bahan bangunan dan juga dapat dijadikan sebagai alat perabotan. Yang kedua yaitu laut. Bentuknya garam dan ikan basah. Pemanfaatannya yaitu garam untuk larutan makanan dan ikan basah untuk digunakan sebagai lauk makanan. Yang ketiga yaitu tambang. Bentuknya mineral logam dan mineral bukan logam. Pemanfaatannya yaitu mineral logam untuk konstruksi elektronik dan transportasi, sedangkan mineral bukan logam yaitu untuk bahan bangunan, bahan kimia, dan untuk energi. Jadi demikian hasil dari tugas saya. Baik, berikan aplaus kepada teman-teman. Baik, yang baik. Mari kita berikan aplaus kepada teman kita yang telah baik. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh anak-anak kami tadi, ya, bahwa sumber daya alam ya yang ada di Indonesia dari beberapa yang sudah dikerjakan oleh anak-anak kami tadi, baik sumber daya alam hutan, laut, tambang, air, tanah dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Semua memiliki manfaat. Ya, semua memiliki manfaat. Ya, baik itu hutan tadi memiliki manfaat. Bentuknya contohnya kayu. Kayu itu diolah menjadi alat perabotan. Bisa menjadi contohnya pintu rumah, pintu perkantoran, jendela rumah, jendela dimanapun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Coba fokus ke depan, ya. Ini adalah video pembelajaran kita, dan kepada anak kami nanti sambil melihat, mengamati, mendengarkan video pembelajaran yang Bapak tampilkan hari ini, ya, silakan anak-anak kami ya melihatnya dan anak-anak kami dapat mengambil nanti kesimpulan dari video pembelajaran ini. Kutukan sumber daya alam, sebuah istilah yang menggambarkan sebuah ironi yang terjadi di negara-negara yang kaya sumber daya alam, tapi tingkat kemakmurannya justru berada di bawah negara-negara yang tidak punya sumber daya alam. Contohnya ada di negara-negara Afrika dan Amerika Latin yang kaya mineral dan sumber daya migas, tapi tingkat kemakmurannya justru rendah. Dan bagaimana dengan Indonesia? Dari Bojonegoro, Jawa Timur, saya akan mencermatinya untuk Anda. Salam Bu. Sekilas tak ada yang berbeda dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Lebih dari 1 juta jiwa masyarakatnya bertani. Namun siapa sangka di daerah seluas 2.307 km persegi ini menyimpan kekayaan alam bernilai tinggi, yaitu minyak dan gas. Hampir 25% kebutuhan minyak nasional dipasok dari produksi minyak mentah di 4 wilayah penambangan yang tersebar di Bojonegoro. Aktivitas ini mampu menghasilkan lebih dari 200.000 barel minyak per harinya. Beberapa perusahaan minyak beroperasi di Bojonegoro, salah satunya di Desa Sumungko, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro. Pak Sunandi, kalau Bapak ini sudah tinggal di sini sejak tahun berapa? Ya memang saya orang lokal di sini. Oh, lahir di sini. Iya, lahir di sini. Nah Pak, setelah adanya kilang minyak ini, apa aja nih manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat? Ya masyarakat itu ya setengah mengeluh. Oh, kenapa Pak?
pengaruhnya? Gini, pengaruhnya pertama ada hilang ini kan orang yang masuk dan kerja itu bahagia, tapi yang sebelahnya itu Oh, sebelahnya Iya. menurutnya kenapa? ini karena tanaman juga ini itu kena lampu itu kan ada hamba-hamba itu yang menyerang yang tanaman kalau malam siang hari juga kalau ada mesin itu juga bising. Maksudnya juga bising juga. Ini kan kalau ada angin ke timur ke sana juga gangguan bau dan menyenang. Bau tidak menyenang. Ya. tidak enak. Tidak enak. Sudah disampaikan keluhannya ke pemerintah Bojonegoro? Sudah Pak, tapi katanya itu kan minta kompensasi Pak. Ya. Dapat. Warga itu kan sebenarnya itu minta kompensasi, tapi ternyata tidak ada Pak. Ya. Sudah beberapa kali. Kalau dari sisi pekerjaan nih, ada tambahan pekerjaan baru nggak setelah ada hilangnya itu, Pak? Masalah pekerjaan baru kalau warga kami cuma ada 2 Pak. Sebenarnya itu kan kerjanya itu mau bersih-bersih di sampingnya itu. Nggak ada yang sebenarnya nganggur. Tapi ada yang kerja tapi ada juga yang nggak dapat pekerjaan. Yang nggak dapat pekerjaan kenapa Pak ini? Memang sulit Pak. Oh, maksudnya sulit. Oh gitu. Ya. Ya, entah kenapa. Pokoknya kalau lama itu kok nggak pernah terima. Aspirasi masyarakat di sekitar wilayah Penanggalan juga sangat beragam, termasuk warga desa Mojogeli, Kecamatan Gaya. Letak desa ini berdekatan dengan pembakaran gas suar atau biasa disebut flaring untuk aktivitas penanggalan salah satu operator migas. Pak Tafsir, ini setelah adanya ini kilangnya ini, apa saja nih manfaat yang dirasakan oleh warga kepada situasi dinamika sosial di daerah seputar wilayah eksplorasi dan kompleks yang lain. Yang misalkan yang ada keluhan soal lapangan pekerjaan dan tunjangan tugas yang kurang. Nah ini kalau komentar dari SKK mungkin ini dinamika yang seperti itu. Ya, pada prinsipnya kita itu memberikan pancingnya ketimbang memberikan umpan gitu. Jadi agar dalam kegiatan migas ini yang sifatnya tidak renewable, maka kalau minyak dan gas sudah habis, seakan-akan masyarakat masih punya kegiatan ekonomi di sekitar situ. Ini mensiasatinya seperti apa Pak SKK migas memberikan saran Pak? Ya, jadi pada awalnya kami itu selalu melakukan risk assessment terhadap masyarakat gitu ya. Risiko yaitu konflik bagaimana mendayagunakan uang. Konflik pertama adalah kalau pemerintah itu dianggap korup. Yang kedua kalau pemerintah itu dianggap boros sembarangan menggunakan tidak sampai kepada rakyat. Itu juga menjadi konflik. Yang kemudian sekarang kalau bicara soal manfaat, sekarang impactnya juga masyarakat. Nah jadi sebenarnya sejak awal kita harus menyadari betul bagaimana merancang impact yang besar buat masyarakat. Nah, jadi dari sisi kesempatan kerja, kesempatan bisnis itu impact. Yang kedua adalah impact. Silakan dibentuk kelompok, ya. Silakan dibentuk kelompok. Kelompok 1 anak kami Lucius, Ijelina Elizabeth, ya. Kelompok 2 Uwe, Cili, Mahmud, silakan membuat. Baik hasil
ibu kami dari kelompok 4 adalah beberapa contoh bahan tambang golongan C. Bahan untuk industri atau konstruksi. Pasir digunakan dalam pembuatan beton, plaster, dan konstruksi bangunan lainnya. Kerikil campuran dalam beton dan pembangunan jalan dan pembangunan rumah gedung perkotaan. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada anak-anak kami yang sudah menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Nah, jadi hasil diskusi. Nah, jadi untuk itu Bapak akan beri tugas. Nah, tugas ini nanti dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan. Diambil buku tugasnya. Tugas di rumah soal nomor 1. Tuliskan macam-macam sumber daya alam yang ada di Indonesia beserta contohnya. Sudah? Sudah. Tuliskan contoh tambang galian C yang ada di wilayah Sumatera Utara. Soal ketiga, jelaskan manfaat dari tambang PT Freeport Indonesia. Empat, tuliskan contoh manfaat dari kemaritiman di Indonesia. Soal tugas terakhir, soal nomor 5. Buatlah gambar dalam bentuk bagan, struktur, dari tambang kemaritiman. Sudah? Sudah. Itu tugas di rumah, dikerjakan di rumah, di buku tugas. Minggu depan dikumpulkan pada pertemuan berikut. Sudah jelas? Sudah. Jadi kepada anak-anak kami, silakan dipersiapkan dirinya, dipersiapkan materinya sambil menunggu Bapak mengasuh bidang studi bahasa. Baik, kepada anak-anak kami, ya, demikian saja materi pembelajaran kita hari ini, ya, demikian saja materi pembelajaran kita hari ini, dan ditunggu mata pelajaran berikut. Demikian saja pada pagi hari ini. Selamat pagi.